Hati-hati, dosa lidah itu ada 3. Yang satu yang memang fakta, 2 menyebutkan kejelekan itu tidak ada, yaitu fitnah. Ya Allah Roy, kita buka aib orang. Seandainya Allah ingin buka aibnya satu sama lain di antara kita, niscaya satu sama lain kita nggak mau temenan. Penyebutan engkau kepada saudara muslim engkau yang lain, seandainya dia mendengar, dia marah. Kalau dalam hati siapa yang dengar, coy? Gak bisa coy, harus ngomong coy. Walaupun tidak diucapkan berarti hatimu kotor. Gak usah. Sebelah rumahku ada namanya Paman Hakim. Kalau kamu mau ngibah ya. Beda dong. John Lin Radio, Smart Radio for Smart People. Balik lagi ditemenin barengan Lydia dan Roy Dharma. Pastinya kita nih jam 9 ya, ada di Semangat Lagi Religi. Di studio sudah kedatangan Ustadz Abdurrahman. Halo Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Sobahul khair, sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Bahagia ya. Benar. Sebenarnya Pak Ustadz ini ditunggu sama Joliners kayak gitu. Kangen kayak Joliners sama Pak Ustadz ya. Sama juga ya maksudnya. Apalagi kan Alhamdulillah gak kangen sendiri. Iya, sama-sama juga. Apalagi Jumat berkah, Jumat barokah emang benar-benar momen spesial ditunggu sama Joliners ya Pak Ustadz ya. Apalagi sekarang kita ada di program Semangat Religi dan temanya kita juga spesial di pagi hari ini. Temanya luar biasa ini. Luar biasa. Ini juga menjadi kayak aktivitas yang gak bisa lepas di masyarakat juga. Makanya sulit dihindari ya. Pembahasan seperti ini memang bagus kita bahas dan kadang kita ulang. Kenapa? Karena ini realita yang ada terjadi pada kehidupan kita, yang susah untuk dihindari. Susah di skip ya. Kadang lupa Pak Ustadz ya kalau nggak diingatin terus ya. Tema spesial kita di pagi hari ini Joliners adalah dosa menggibah. Ayo, siapa yang tadi pagi udah menggibah? Atau mau planning nanti habis jumatan menggibahnya? Siapa yang udah, maksudnya tadi malam kayak udah ada berita baru gitu dan mau di-share ya. Mending kamu dengerin aja nih semangat lagi. Kadang begini loh Roy, ada tradisi ketika ingin Ramadan, itu ibu-ibu ngumpul. Dia bilang ibu-ibu rempong. Kita bilang kata ibu-ibu ya, ini kita mau Ramadan. Jadi kita gibahnya break dulu. Karena puasa nanti batal. Nanti habis lebaran baru kita sambung lagi ya. Nanti dicatat tuh gibahnya apa yang belum tersampaikan seperti itu ya. Nanti kalau habis lebaran ya Allah jadi kekumpul semuanya. Ini lebih agak dalam lagi seputaran tentang dosa menggibah Pak Ustadz. Sebenarnya pengertian gibah dalam Islam itu seperti apa Pak Ustadz? Dzikruka akhaka muslim bima yakrah walau kunta shadiqan. Yang namanya gibah itu seseorang nyebut sesuatu yang apabila orang yang kita sebut mendengar dia marah, itu namanya gibah. Maka kita ambil pengertian, tentulah yang kita sebut pasti kejelekannya. Sesuatu yang benar pun itu kejelekan orang muslim, kita tidak boleh untuk menyebutnya. Kita dianjurkan untuk nutup. Ya Allah Roy, kita buka aib orang. Seandainya Allah ingin buka aibnya satu sama lain di antara kita, niscaya satu sama lain kita nggak mau temenan. Bahkan dikatakan seandainya Allah buka aib kita semua ini, anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya, bahkan seandainya dibuka, bisa terjadi seorang anak ini nggak ngakuin orang tuanya, orang tua bisa nggak ngakuin daripada anaknya. Allah tutup itu aib. Oleh karena itulah kita dianjurkan tidak boleh buka-buka aib orang. Kita punya anggota 7 yang dianjurkan untuk menjaga. Nih anggota badan kita ada 7 yang dianjurkan kita untuk menjaga. Kenapa 7? Karena tingkatan neraka juga 7. Di antaranya dikatakan kebanyakan orang masuk dalam neraka Allah dengan sebab daripada 7 anggota ini yang dia tidak bisa menjaganya. Saya sebutkan apa itu 7 anggota yang dianjurkan untuk menjaga. 1 mata, 2 telinga, 3 lidah, 4 kemaluan, 5 tangan, 6 kaki, 7 adalah perut. Apa itu perut? Yaitu yang masuk ke dalamnya. 7 anggota ini yang dianjurkan kita untuk menjaga. Kira-kira jelas melihatnya 7 anggota ini. Kenapa 7 anggota ini? 7 tingkatan neraka ada 7. 7 anggota ini dimisalkan bahwasanya dijaga karena banyak orang terjerumus dalam neraka Allah dengan sebab 7 ini, betul kan? Kenapa? Sumber-sumber maksiat itu berasal daripada yang 7 ini pokoknya. Tapi Roy, perlu diingat, dari 7 anggota ini, 1 yang paling berbahaya adalah mulut. Yang paling berbahaya, pembahasannya paling panjang dalam kitab adalah al-lisan, yaitu lidah.
Mulut ya Pak Ustadz ya. Mbak Lydia, kenapa mulut ini sangat berbahaya? Dalam bentuk Allah ciptaan manusia ini sudah dijelaskan bagi orang yang berpikir apa? Lidah ditaruh di dalam, 2 dia punya gerbang. 1 gigi, 2 adalah bibirnya. Allah letakkan di dalam 2 ada gerbangnya, gigi dan lidah, gigi dan juga bibirnya, menunjukkan ini sesuatu yang berbahaya. Jangan kau mainkan dengan lidah. Sekarang gimana sih Pak Ustadz dosa orang yang suka menggibah, misalkan ngebicarain orang gitu? Gimana kalau misalkan itu tuh adalah suatu pekerjaan? Kan ada tuh yang kayak host gosip gitu Pak Ustadz. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah negaskan dalam Al-Qur'an, wala yaktab ba'dukum ba'dha, ya, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Di dalam Al-Quran Allah negaskan, janganlah sebahagian dari kalian menggunjing akan sebagian lainnya. Betul ya? Apakah salah satu dari kalian itu senang memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah jadi bangkai? Fakarihtum, maka niscaya mereka itu pasti tidak menyukainya. Ditamsil, dimisalkan begitu, Roy. Ditamsil, dimisalkan orang yang menggibah itu seakan-akan seperti orang yang memakan daging saudaranya yang dalam keadaan sudah menjadi bangkai. Ada yang mau? Enggak. Oh, iya, ini dalil dalam Al-Quran yang disebutkan wala yaktab ba'dakum ba'dha, ya, ayyuhibbu ahadukum ya'kul lahma akhihi maitan fakarihtum. Maka jagalah lisan kau darinya. Gibah itu lebih besar dosanya dari 30 kali berzina. Pertanyaan Mbak Lydia, bagaimana orang yang dia itu profesinya, ya kan? Membicarakan orang yang bagaimana kalau itu pekerjaan seperti host gosip. Dalam definisi tadi, gibah itu nyebut kejelekan. Nah, di dalam gosip itu kan dilihat juga tidak semua dong kejelekan yang disebutkan. Kadang ada sesuatu yang kebahagiaan dan yang lainnya. Intinya kalau yang disebutkan sesuatu kejelekan yang orang yang bersangkutan merasa tidak senang, itu definisinya gibah, dosa dong. Bagaimana kalau pekerjaannya begitu? Ya, dikatakan dalam pendapat para ulama, kalau memang tidak ada pekerjaan lain ya kau bertahan, tapi kalau ada kau usahakan cari pekerjaan lain. Kalau bisa jangan gitu ya. Iya dong. Jadi lebih baik dihindari aja. Iya. Mungkin adakah contoh-contoh yang bisa disebut dengan gibah supaya kalau misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa tuh mau filter ataupun juga wah ini kayaknya arah ke gibah, kita menghindari seperti itu. Silakan Pak. Contoh kalimat kali ya. Mungkin. Ya, jelas dikatakan di sini. Nah, makanya ini kalau kita telusuri banyak cabang-cabangnya. Ya kan? Kita menggibah itu bukan cuman kita menyebut kejelekan yang ada pada jasad tubuhnya, fisiknya. Contoh ya, kita nggak nyebut fisik. Si Mama Anu itu muntungnya kayak comberan. Iya kan? Iya, ember gitu ya. Ember. Berarti kan kita nggak nyebut fisik, cuman nyebut perkataan orang itu gitu loh. Kadang keturunannya, wah itu sok alim, itu bapak-bapak apa anda adanya semua maling semua, atau semua ini. Nah, ini aib ini. Apabila yang kau sebut itu benar gibah, apabila engkau itu sebut bahwasanya tidak benar, maka itu hukumnya adalah fitnah. Hati-hati, dosa lidah itu ada 3. Yang satu yang memang fakta, 2 menyebutkan kejelekan itu tidak ada, yaitu fitnah. Yang ketiga ini apa? Menyebut kejelekan orang lain dengan sebab dapat kabar saja. Hati-hati. Double dosanya Pak Ustadz. Iya. Kita tidak tahu kebenarannya, cuman kita dengar dari orang lain saja. Baru kemudian kita juga ikut-ikut menyampaikan. Kau tahu dari mana? Ujar juga, nggak boleh. Diam. Termasuk orang itu rusak hatinya kalau dia sering mau dengarkan apa kata orang. Apabila ada orang yang dia itu sekelompok menggibah, kita dianjurkan untuk menjauh. Bukan cuman yang menggibah, mengomongkan, yang bicara saja dosa, yang mendengarkan juga dosa. Dikatakan as-sami' syarikun lil ghari. Orang yang mendengar itu berserikat bagi orang yang membicarakannya. Ndak Pak Ustadz jar, ulunnya kalau sudah menyambati, ulun mendengar wara. Ulun ini pendengar setia. Berdiam aja. Iya aja nang ini itu tidak boleh.
Kau mendengarkan juga dosa. Kenapa? Kau berserikat kepadanya. Seandainya nggak ada yang dengarkan, nggak mungkin dia ngomong, Roy. Iya, benar. Iya, bete ya. Ngomong sendiri ya. Gara-gara kamu ada dia ngomong. Maka kalau bisa kau untuk menjauh darinya. Kalau mendengar kayak gitu mending agak jauh aja ya. Maksudnya agak jauh tuh jangan tetap dengerin. Iya. Maksudnya tetap menjauh kayak gitu biar gak dengerin. Iya dong. Ustadz, ada gak sih jenis gibah yang diperbolehkan di dalam Islam? Jadi begini, Thayyib. Baik, gibah itu sebagaimana kita bahas menyebutkan aib kejelekan orang. Iya. Ya toh? Tapi ada beberapa hal keadaan yang memang diperbolehkan, Mbak Lydia. Kita menyebutkan kejelekannya tapi tidak dosa. Tapi ada hal keadaan. Yang pertama diantaranya apa, Mbak Lydia? Seseorang yang dia mengadukan ke hakim di dalam persidangan, tentulah hakim bertanya, apa kejelekannya? Apa yang dia berbuat, yang diperbuatkan kepadamu? Maka dia melontarkanlah aib orang tersebut, tapi kepada hakim yang memang untuk memutuskan suatu hukum. Bukan dalam artian kita membeberkan aibnya untuk merendahkan. Ini yang tidak boleh. Yang termasuk boleh, Mbak Lydia, diantaranya itu. Atau limaslahat, Roy. Contoh begini, Roy. Ini ada nih orang kampung nih, orang gang kita nih. Ya kan, lakukan sesuatu yang jelek. Aku tahu. Kupanggillah Roy sama Mbak Lydia. Tujuannya apa? Bukan untuk membeberkan aibnya dia, bukan untuk merendahkannya dia, tidak. Tapi untuk memusyawarahkan bagaimana ini baiknya. Dia boleh, Roy. Boleh kan? Niatnya apa? Niatnya bukan aku untuk ngerendahkan, enggak. Aku beginilah, aku lihat kemarin si Ana tuh begini. Nah, kira-kira gimana sih kampung kita nih biar aman? Soalnya aku lihat gosip sekarang yang viral ini banyak ayam hilang, aku lihat itu orangnya. Contoh, ini kan contoh, Roy. Berarti kan aibnya ini, aib. Mungkin saya ngomong ke Pak RT, ini kan enggak apa-apa, limaslahat. Memperkenalkan jadi seseorang yang sudah masyhur, yang sudah terkenal, yang sudah tahu orang itu loh. Itu maka boleh. Kan banyak tuh orang yang punya gelar kan? Ya kan, banyak macam-macam ya. Udin Gepeng lah, atau siapa, Ahmad Gundul lah. Nah, ya kan? Itu aib kan? Ini termasuk aib yang diperbolehkan kita nyebutkan. Memperkenalkan jati diri seseorang yang sudah masyhur, yang semuanya orang itu sudah tahu. Gitu loh. Berarti diperbolehkan sesuai dengan situasi dan kondisi ya, Pak Ustadz ya. Kita harus Atau apa? Di antaranya begini, Roy. Mencegah kemungkaran. Contohnya, aku tahu nih dengan seseorang ini, maka aku mengkabarkan kepada saudaraku atau apa, kau jangan ini, karena orangnya begini-begini. Tapi apa? Untuk mencegah kemungkaran. Jangan, itu tukang tipu misal. Tapi niatnya apa? Bukan untuk merendahkan, apa? Mencegah kemungkaran supaya ini saudara kita nggak ketipu lagi. Itu boleh. Apabila ada seseorang yang dia itu berbuat dosa kepada seseorang, maka caranya adalah harus kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan, Roy. Makanya dikatakan hablum minallah wa hablum minannas. Paling berat tuh hablum minannas. Makanya apabila berkaitan dengan manusia, cara bertobatnya itu harus kita minta maaf kepada yang bersangkutan, Roy. Makanya saya pernah jelaskan, ketika momen Idul Fitri, Idul Adha itu biasanya kan kita sungkeman, ya berelaan lah. Anda minta maaf lah, berelaan. Itu tidak cukup, Roy. Tidak cukup dengan begitu. Itu mungkin yang kita tidak sadari. Tapi selama kau sadar, kau tahu, itu wajib diungkapkan apa dosamu, Roy. Seperti apa itu, Pak Ustadz? Contoh, kita misal malam lebaran nih, nggak ada lauk di ronda, di pos ronda. Akhirnya lihat tetangga banyak ayamnya, sikat dah. Ya kan? Nah, besok kan lebaran tuh. Kayak ketemu, Pak, ya minta rela Pak ya, minta rela. Punya rumah ya iya aja. Iya belaan. Wah, dibilang kan sudah selesai, aku minta rela. Apakah ini terlepas? Ya tidak, Roy. Orangnya nggak tahu. Orangnya nggak tahu. Wajib nyebutkan, Pak, minta rela lah. Kami kelaparan malam tadi, ayam pian 2 ekong dan misal, ya kan? Dibilang apa? Tinggi kata papa, aku relakan, selesai. Nggak ganti.
begitu juga orang gibah. Minta maaf, minta halal, minta Allah. Mungkin ulun pernah gibah pian. Ya Mbak Ica ya minta maaf, minta halal, Mbak Allah. Tapi kalau Langsung ya. Tapi kalau misalkan orang yang kita gibah atau kita yang itu nggak maafin gimana Pak Ustadz? Sudah. Yang lepas penting di situ gitu. Ya itu urusan Allah Ta'ala nanti, Ray. Yang penting kan kita sudah minta, berusaha ya kan? juga ya. Kalau memang kita sadar kita ngerugikan orang, kita sudah siap ganti, ya kan? Itu sudah. Yang penting itu urusan Allah Ta'ala. Bagaimana nanti menghukuminya? Yang penting kita sudah berusaha dan kita betul-betul ikhlas tulus minta maaf. Manusia kok tempat salah dan lupa, ya kan? Maafin gak maafin selesai itu Pak Ustadz. Iya mau ngapain? Kalau dia nggak maafin mau ngapain lagi, mau berantem? Ya maksa juga nggak bisa Pak Ustadz ya. Yang penting kita udah berusaha gitu ya. Iya. Bagaimana hukum gibah membicarakan kejelekan orang di dalam hati? Seperti apa Pak Ustadz? Silakan. Kayak di ini ya, kayak di sinetron gitu ya. Aku tahu kayak gitu Pak Ustadz. Aku udah tahu kali kamu orangnya kayak gimana gitu ya. Gimana teman? Gibah itu harus diucapkan. Namanya dzikruka akhakal muslim. Penyebutan engkau kepada saudara muslim engkau yang lain, seandainya dia mendengar dia marah. Kalau dalam hati siapa yang dengar, coy? Gak bisa, coy. Harus ngomong, coy. Atau latihan dulu kali ya. Sebelum diomongin latihan gitu ya. Enggak dong. Ya kan? Puisi. Gitu definisinya. Tetapi itu juga tidak baik. Walaupun tidak diucapkan berarti hatimu kotor. Gak usah. Gak usah. Itu tapi manusiawi, Roy. Manusiawi, Roy. Tapi kita berusaha untuk itu tepis. Astagfirullah, gak usah. Oke, selanjutnya ada dari Ria. Apakah curhat sama dengan gibah? Nah, seperti apa tuh Pak Ustadz? Curhat nih kemana dulu? Curhat ke teman deh misalnya. Curhat ke hakim kah? Jadi begini loh, bahwasanya definisi gibah itu menyebutkan kejelekan orang lain, ya toh, untuk supaya merendahkan, memalukan orang itu. Tapi nanti kalau seandainya curhat, lihat dulu nih, curhat apa dulu? Curhatnya gimana dulu? Nggak, maksudnya lagi sedih kah gitu, lagi ada problem sama dimarahin seseorang gitu. Maksudnya terus curhat gitu loh. Nah, curhat itu apakah menyebutkan kejelekan orang itu? Jadi dia tuh gini-giniin aku gitu, aku sakit hati gitu-gitu loh misalnya Pak Ustadz. Makanya tadi diperbolehkan kalau untuk limaslahat, tetapi kalau menurut lu saya ini nggak usah. Ini bukan limaslahat. Maslahat itu ke Pak RT, ke hakim. Ini kan cuma mengeluarkan unek-uneknya aja gitu ke teman, nggak usah. Dari Ahmad, Pak Ustadz ingin tanya dong, boleh silakan. Apakah gibah itu bisa membatalkan puasa? Perlu diketahui puasa Ramadan itu yang membatalkan ada dua. Ada yang membatalkan puasanya wajib dibayar, wajib diqadha. Ada yang cuman membatalkan pahalanya saja, puasanya sah tidak wajib diqadha. Apa itu? Diantaranya gibah. Gibah adalah perkara yang membatalkan pahalanya. Makanya kata Nabi dalam hadisnya apa? Kam min shaimin laisa lahu min samil juwal atas. Berapa banyak orang yang dia berpuasa tidak mendapatkan apa-apa melainkan cuma lapar haus saja. Tapi pahalanya enggak ada. Kenapa? Dia gibah, dia dusta, dia ini. Oke. Ya, paham ya? Ya, termasuk membatalkan pahalanya, bukan puasanya, pahalanya saja. Berarti percuma puasa Pak Ustadz ya. Cuma nahan lapar doang. Bagaimana cara bertobat dari gibah sementara yang pernah digibah sudah meninggal atau putus silaturahmi? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita doa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, aku pernah menggibah dia dan dia sudah tiada. Jadi cuma Engkau ya Allah yang bisa memaafkan segalanya. Wallahu alam ya. Ada sebagian mengatakan kita sedekah, kita niatkan untuk pahalanya kepada si fulan. Supaya apa? Niat kita untuk nebus kesalahan kita. Seandainya dia masih hidup, aku akan minta maaf kepadanya. Tapi dia sudah tiada, maka berbuat baik tujuannya untuk pahalanya ke dia. Di antaranya begitu, kurang lebihnya. Ini ada dari Amil. Pak Ustadz tanya dong Pak Ustadz, apa sih penyebab orang memiliki sikap gibah? Apa sih penyebab orang memiliki sikap gibah? Sifat ya harusnya ya, sifat gibah. Ya,
Yang pertama adalah terrealisasikan. Itu tergantung nanti ilmu yang ada pada dirinya. Pak, alhamdulillah hari ini kita mengingat kembali, menyadarkan diri kita. Nggak tahu sih nanti satu minggu yang akan datang, 2 hari yang akan datang. Paling tidak nih alhamdulillah. Nah, begitu makanya di antaranya adalah dia tidak mengetahui tentang bahaya ancaman yang disebutkan di dalam agama tentang ghibah itu. Yang sifat itu ya semua pasti ada, tetapi bisa ngontrol enggaknya itu ya dengan ilmu. Itulah Roy. Iya. Lingkungan juga pengaruh. Kalau dia temenan sama orang yang tukang ghibah, tukang ngomongin orang, ya pasti dia akan ngikut gitu loh. Ini selanjutnya ada dari Zarii. Bagaimana hukum ghibah di media sosial? Dikatakan dalam kitab sini, ghibah itu Roy tidak harus dengan mulut, dengan tulisan sama. Ketikan. Jadi ghibah itu tidak cuma terbatas bahwasanya nyebut dengan lidahnya. Bahkan di kitab Roy, dengan ketikan tangannya, dengan isyaratnya, gerak tubuhnya ghibah. Isyaratnya dia menunjukkan itu menjelekkan termasuk ghibah. Ya. Ustaz tanya dong, apa bedanya fitnah, namimah, dan ghibah? Dan apa ganjaran bagi orang yang melakukan sikap tersebut? Nyebutkan kejelekan orang yang tidak ada pada dirinya itu namanya fitnah. Nyebutkan kejelekan yang ada pada dirinya itu namanya ghibah. An-namimah namanya adu domba. Apa namanya? Apa definisi adu domba? Naqlul kalam bigosdil fitnah. Kesini lain, ya kan? Ngadu domba. Akhirnya ngadu domba. Nih, terus ada lagi dari Zi nih. Apa penyebab orang sulit berhenti melakukan ghibah? Kurang ilmunya, kurang mau dengar. 2 apa? Pergaulan untuk mengaruh. 1, kalau dia punya ilmu, dia bisa ngontrol. 2, apabila dia punya lingkungan yang dalam artian menghindari daripada yang menggibah, dia akan terhindar juga, ngurangin juga gitu loh. Apakah ghibah termasuk dalam penyakit hati, Guru, yang paling berbahaya? Bagaimana memperbaikinya, Guru? Tapi dia bisa dikatakan bukan penyakit hati. Penyakit hati ini kan seperti kayak kita. Itu penyakit hati ini seperti dendam. Itu penyakit hati lah, ya kan? Iya. Bangga diri, sombong, itu penyakit hati. Cara membaiki hati ya diantaranya 1, perbanyak amal-amal soleh. Kemudian diantaranya perbaiki makanan yang masuk dalam tubuh kita. Itu diantaranya. Itu faktor luar biasa. Makanan yang masuk ke tubuh kita itu faktor yang luar biasa. Barang siapa man akal halal ta'at jauh syam'aba, man akal haram asud jauh syam'aba. Barang siapa makan barang yang halal, itu anggota tubuhnya berbuat baik mau tidak mau. Spontanitas. Orang yang berbuat makanan haram, berbuat maksiat, anggota tubuhnya mau tidak mau spontanitas. Sudah. Satu lagi kali ya nih. Siap. Bagaimana hukum orang yang suka ghibah dan memutuskan silaturahim? Ya gak boleh, dosa dong. Iya, dosa besar orang memutus silaturahim. Ya kan? Ar-rahmah la tanzil lagam fihim qatirahim. Rahmat gak bakal turun satu kampung, satu desa, satu daerah kalau di situ ada orang yang memutus silaturahim. Gak bakal turun rahmat. Oh, dosa besar, dosa. Bahwasanya sebagaimana dijelaskan, ghibah itu adalah dosa. Dampaknya juga tidak baik. Kita bakal berantem, kita bakal agak baik sama orang karena kita nyebut kejelekan orang lain, dan bahkan dampaknya bisa ke diri kita. Kita nyebutkan kejelekan orang lain, nanti Allah akan berikan kita melakukan kejelekan itu. Tidak boleh diem, ya kan? Nah, intinya adalah bahwasanya menjaga diri lidah kita daripada mengucapkan yang tidak baik, diantaranya adalah ghibah. Maka insyaallah mudah-mudahan dengan berkat itu sedikit demi sedikit kita akan menjadi manusia insan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan juga bagaimana caranya, 1, perbanyak ilmu, belajar. 2 yang kedua adalah jagalah pergaulan. Circle ya. Circle itu penting ya. Seperti itu Jolindars ya, biar kita menghindari sifat ghibah. Kita harus menghindari sifat toksik dari lingkungan juga. Jadi kayak gitu Roy, ada beberapa hal tertentu yang dibolehkan kamu menggibah. Contohnya tadi kalau mau menggibah sama Hakim boleh ya. Boleh. Sebelah rumahku ada namanya Paman Hakim. Kalau kamu mau menggibah ya. Beda dong. Dan kita harus pamit undur diri Jolindars ya. Mungkin kita bisa ketemu lagi minggu depan ya. Kita bisa ngebahas seputaran tentang tema-tema yang spesial juga pastinya. Dan karena udah mepet banget buat prepare sholat Jumat ya. Ya, kamu mau sholat Jumat ya? Iya. Ada pantun nggak?
nanti bantunya di-keep dulu ya. Biar penasaran Joliners ya. Jadi kita pamit dulu Joliners. Terima kasih udah dengerin kita dari tadi pagi. See you di hari Senin. Saya Lydia. Saya Ray Dharma. Saya Ustadz Abdurrahman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat beraktivitas.